Kabah Anggunan Tongga merupakan salah satu sastra lisan kabah paling fenomenal di Minangkabau. Kisah ini bukan sekadar romansa, melainkan sebuah epik tentang kesetiaan, pengembaraan, dan pencarian jati diri yang berakar kuat pada nilai-nilai adat serta harga diri lelaki Minang. Janji di Ranah Pesisir. Alur cerita bermula di Tiku Pariaman, sebuah bandar pelabuhan yang ramai. Di sana bertahta seorang pemuda rupawan bernama Anggunan Tongga Magek Jabang. Beliau adalah part dari petinggi nagari yang memiliki perangai gagah dan budi yang luhur. Sudah selain Cilming, ia telah dijodohkan dengan sepupunya sendiri, seorang gadis cantik jelita bernama Putih Gondoria. Hubungan mereka bukan sekadar perjodohan paksa, keduanya tumbuh besar bersama dan saling mencintai dengan tulus. Namun di balik kebahagiaan itu tersimpan sebuah beban sejarah. 3 paman mamak Nan Tongga telah lama hilang di laut. Saat berlayar mencari nafkah dan berdagang ke negeri seberang, suatu hari kesabaran keluarga mulai habis. Sebagai kemenakan laki-laki tertua, Nan Tongga merasa memikul tanggung jawab moral. Sesuai pepatah Minang, kaluak paku kacang belimbing, tampur ruang lenggang-lenggangkan, anak di pangku kamanakan dibimbiang. Nan Tongga memutuskan untuk pergi merantau demi mencari kabar ketiga mamaknya. Putih Gondoria melepas keberangkatan kekasihnya dengan hati berat. Di tepi pantai, mereka mengucapkan sumpah setia. Nan Tongga berjanji tidak akan melirik wanita lain, dan Gondoria berjanji akan menunggu kepulangan Nan Tongga berapapun lamanya. Sebagai tanda ikatan, Gondoria memberikan seekor burung nuri peliharaannya yang ajaib kepada Nan Tongga untuk menemaninya di perjalanan arungi samudera dan ujian kesetiaan. Nan Tongga berangkat menggunakan kapal besar dengan perlengkapan lengkap. Pengembaraannya membawanya ke berbagai negeri asing, mulai dari pesisir Sumatera hingga ke pulau-pulau jauh. Di setiap pelabuhan ia bertanya tentang keberadaan mamaknya. Perjalanan ini tidaklah mudah. Nan Tongga harus menghadapi badai besar, perompak, hingga godaan dari putri-putri raja di negeri yang ia singgahi. Disinilah keteguhan hati Nan Tongga diuji. Demi ses Wednesday dan tebetuan dari burung nuri. Jadi sisi melewati berbagai rintangan. Burung nuri itu bukan sekadar hewan, ia adalah pemberi nasihat dan pengingat akan wajah Putih Gondoria. Setiap kali Nan Tongga mulai merasa lelah atau goyah, setelah bertahun-tahun mencari, Nan Tongga akhirnya menemukan titik terang. Satu persatu paman-pamannya ditemukan dalam kondisi yang memprihatinkan. Ada yang menjadi tawanan, ada yang hidup melarat karena kalah berjudi di negeri orang. Nuin Tongga dengan gagah berani membebaskan mereka dan melunasi hutang-hutang mereka, mengembalikan martabat keluarganya yang sempat luntur. Fitnah dan kesalahpahaman. Keberhasilan Nan Tongga menemukan mamaknya membawa mereka kembali menuju Tiku Pariaman. Namun, disinilah tragedi mulai mengintip. Dalam perjalanan pulang, terjadi sebuah peristiwa yang memicu kesalahpahaman besar. Kabar burung fitnah mendahului kepulangan Nan Tongga. Di nagari asalnya, tersebar berita bohong bahwa Nan Tongga telah tewas di tengah laut atau telah menikah dengan putri raja di negeri seberang. Putih Gondoria yang setiap hari duduk di tepi pantai, memandang cakrawala, merasa hancur. Namun, ia tetap memegang teguh janjinya untuk tidak menikah dengan orang lain. Ketika kapal Nan Tongga akhirnya merapat di pelabuhan, kegembiraan yang seharusnya pekal justru berubah menjadi ketegangan. Ada versi cerita yang menyebutkan bahwa Nan Tongga sengaja menguji kesetiaan Gondoria dengan menyamar. Namun ada pula yang mengisahkan tentang perubahan sikap Nan Tongga setelah melihat kondisi negerinya. Puncak konflik terjadi saat Nan Tongga bertemu kembali dengan Putih Gondoria. Bukannya pelukan hangat, mereka justru terjebak dalam dilema status sosial dan rahasia keluarga. Sebuah kebenaran pahit terungkap melalui penelusuran silsilah yang lebih dalam. Saat ia mencari paman-pamannya, muncul dugaan bahwa Nan Tongga dan Putih Gondoria ternyata adalah saudara sepersusuan atau memiliki ikatan darah yang sangat dekat dalam adat Minang. Ini disebut sumbang. Tragedi di Gunung Ledang. Ketidakpastian tentang hubungan darah mereka membuat cinta mereka menjadi terlarang secara adat dan agama. Gondoria yang merasa sangat terpukul, tidak sanggup menghadapi kenyataan bahwa lelaki yang ia tunggu bertahun-tahun kini tak boleh ia miliki. Dalam keputusasaan, Putih Gondoria memutuskan untuk pergi meninggalkan dunia ramai. Ia berlari menuju hutan dan mendaki gunung, menjauh dari masyarakat yang mulai berbisik-bisik.
Versi paling populer dari Kaba ini menceritakan bahwa Putih Gondoriah akhirnya menghilang atau berubah menjadi makhluk halus, orang bunian di Gunung Ladang atau bukit di sekitar Pariaman. Nantongga yang menyadari kesalahannya dalam bersikap dan rasa kehilangan yang mendalam, berusaha mengejarnya. Namun, semua sudah terlambat. Ia hanya menemukan jejak kaki dan kain kekasihnya yang tertinggal. Nantongga pun menghabiskan sisa hidupnya dalam penyesalan dan kesendirian, menjadi sosok legenda yang meratapi hilangnya sang kekasih di tengah hutan belantara. Makna filosofis Kaba Anggun Nantongga. Cerita ini bukan sekadar dongeng pengantar tidur, melainkan cerminan budaya Minangkabau yang sangat kompleks. Yang pertama, konsep merantau. Keberangkatan Nantongga menunjukkan bahwa bagi lelaki Minang, merantau adalah kewajiban untuk mendewasakan diri dan bertanggung jawab terhadap keluarga Mamat dan kemenakan. Yang kedua, kesetiaan dan harga diri. Tokoh Putih Gondoriah melambangkan kesetiaan tanpa batas, setia sampai mati. Sementara Nantongga melambangkan kegigihan. Yang ketiga, hukum adat yang keras. Adat Minangkabau sangat menjunjung tinggi kesucian garis keturunan. Hubungan yang dianggap sumbang tidak akan pernah bisa diterima, meskipun didasari cinta yang tulus. Yang keempat, komunikasi alam. Kehadiran burung nuri menunjukkan hubungan harmonis antara manusia Minang dengan alam sekitarnya, di mana alam seringkali memberikan tanda-tanda atau nasihat bagi mereka yang mau mendengar. Warisan budaya. Hingga saat ini, Kaba Anggun Nantongga masih sering dipentaskan dalam bentuk randai atau diceritakan oleh tukang kaba di acara-acara adat. Nama Anggun Nantongga bahkan diabadikan menjadi nama salah satu kereta api di Sumatera Barat, menunjukkan betapa melekatnya kisah ini dalam ingatan kolektif masyarakat. Kisah ini mengajarkan kita bahwa dalam hidup ada hal-hal yang lebih tinggi dari sekadar keinginan pribadi, yaitu kehormatan keluarga dan kepatuhan terhadap tatanan nilai yang berlaku. Meskipun berakhir tragis, sosok Nantongga tetap dipandang sebagai pahlawan yang berhasil menunaikan tugasnya sebagai seorang lelaki Minang yang sejati. Berdasarkan tradisi lisan dan kajian sastra Minangkabau, sumber utama cerita Kaba Anggun Nantongga Magek Jabang berasal dari warisan sastra rakyat yang berkembang di wilayah pesisir barat, khususnya Pariaman. Berikut adalah rincian detail mengenai sumber-sumber cerita tersebut. 1. Tradisi lisan Bakaba. Sumber asli dan tertua dari kisah ini adalah tradisi lisan yang disampaikan oleh para tukang kaba. Penyampaian cerita ini dituturkan melalui teknik Bakaba atau basi jobang, yaitu seni bercerita sambil melantunkan irama tertentu, seringkali diiringi dengan alat musik gesek seperti rebab atau kecapi. Pewarisan. Kisah ini diwariskan secara turun-temurun melalui ingatan kolektif masyarakat. Di Pariaman, kisah Anggun Nantongga dianggap sebagai salah satu kaba pusat yang paling dihormati karena mencerminkan identitas budaya pesisir yang dinamis. 2. Manuskrip dan naskah tertulis. Seiring berkembangnya zaman, tradisi lisan ini kemudian didokumentasikan dalam bentuk tulisan naskah untuk menjaga kelestariannya. Versi cetak. Salah satu versi tertulis yang paling dikenal dan menjadi rujukan akademik adalah hasil suntingan atau pencatatan yang dilakukan oleh para ahli sastra dan budayawan Minangkabau di masa kolonial dan awal kemerdekaan. Variasi teks. Terdapat beberapa variasi teks yang ditemukan di berbagai daerah di Sumatera Barat, namun inti ceritanya tetap merujuk pada pengembaraan Nantongga dari Pariaman. 3. Memori kolektif dan toponimi nama tempat. Sumber cerita ini juga diperkuat oleh bukti fisik, berupa nama-nama tempat di wilayah Pariaman, yang dipercaya masyarakat setempat sebagai lokasi kejadian dalam cerita tersebut. Pantai Gondoriah. Nama pantai di Pariaman ini diambil dari nama tokoh utama wanita, Putih Gondoriah. Masyarakat meyakini pantai ini adalah tempat Gondoriah menanti kepulangan Nantongga. Dusun Sunur. Desa ini sering disebut dalam Kaba sebagai kampung halaman tokoh utama, yang memberikan kesan historis bahwa cerita ini berakar pada kenyataan geografis tertentu di masa lalu. 4. Adaptasi kesenian randai dan teater. Kisah ini juga bersumber dan hidup kembali melalui naskah-naskah randai teater tradisional Minangkabau. Randai menggunakan alur cerita Anggun Nantongga sebagai lakon utama dalam pertunjukan.
yang menggabungkan seni peran, silat, dan musik. Adaptasi ini menjadi media penyebaran cerita yang sangat efektif di tengah masyarakat luas. 5. Nilai budaya kearifan lokal. Secara filosofis, sumber cerita ini adalah refleksi dari nilai-nilai kehidupan masyarakat pada masa jayanya perdagangan lada. Unsur-unsur dalam cerita seperti kewajiban merantau, harga diri murwah, dan pentingnya menjaga silsilah keluarga masalah mahram, menunjukkan bahwa Ka'bah ini bersumber dari sistem nilai dan norma sosial yang berlaku pada masa itu. Secara singkat, Ka'bah Anggun Nan Tongga bukan hanya sekadar karangan fiksi tunggal, melainkan perpaduan antara legenda rakyat, catatan perjalanan bahari, dan nilai-nilai adat yang disatukan dalam sebuah karya sastra epik